Menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85, Presiden mendarat setelah bertolak dari Pontianak. Jokowi menilai pesawatnya mendarat dengan sangat mulus dan tanpa hambatan. Uji coba landing dan take off berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 20 September. Wow, seru banget kita bisa menaiki pesawat CN235 yang dulunya ini memang benar-benar pernah diterbangkan. Dan kawasan di Edutainment ini sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja karena PT Dirgantara Indonesia ini adalah satu-satunya industri pesawat terbang yang berada di Asia Tenggara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah memanggil perwakilan maskapai penerbangan terkait persoalan kartel harga tiket. Pemanggilan ini untuk menggali penyebab kenaikan harga tiket yang terjadi saat ini. Tidak mendapatkan tidur yang cukup ini menjadi salah satu alasan dari pilot. Apakah tidak ada prosedur yang jelas yang seharusnya dilakukan untuk memastikan fisik awak pesawat dalam kondisi yang prima sebelum penerbangan ini dilakukan, Pak Tatang? Sejak seseorang menjadi pilot itu sudah diajarkan bahwa dia harus tidur cukup. Salah satunya kesehatan fisiknya harus dicek. Pilot Philips berhasil dibebaskan dengan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dekat Kogoya. Pilot Philips dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Mai Barok, Kabupaten Duga. Minggu 27 Oktober 2024 adalah hari penerbangan nasional pertama di era pemerintahan Prabowo Gibran. Hari nasional ini memang tidak cukup populer, meski dalam sejarahnya pada hari inilah di tahun 1945 untuk kali pertama pesawat milik Indonesia mengangkasa di langit Republik. Dan hingga saat ini, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling efektif dan efisien untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Meskipun dalam perkembangannya masih ditemukan kekurangan di sana-sini, namun dunia penerbangan di Indonesia tidak berhenti memperbaiki diri di sela-sela berbagai persoalan yang melilitnya. Bagaimana kondisi dunia penerbangan di Indonesia saat ini? CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan dua dedengkot dunia penerbangan, Gary Suyatman dan Alvin Lee. Ini isu lagi rame sih masalah harga tiket ya. Harga tiket gitu. Banyak yang bilang sekarang kemahalan. Tapi sekarang ini harga tiket naik ya karena memang kursnya naik dan juga harga bahan bakar naik. Dimana itu kurs itu mempengaruhi 90% dari cost. Terus untuk bahan bakar itu 40-50% dari total cost. Bahan bakar itu naik dibanding 2016 itu naik 140%. 2016 ke sekarang itu 140%. Gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ini memang dari dulu harga kita lebih mahal. Tapi kalau ada persentase kenaikannya ya sama aja gitu. efeknya tiket mau nggak mau naik. Sebenarnya gini, tiket mahal atau tidak itu kan tergantung dengan kita ngeliatnya dari sudut mana. Kalau kita lihat kalau di Indonesia gini, di Indonesia ini ada kita punya namanya tarif batas atas sama tarif batas bawah. Oke, 2016 ke 2024 biaya naik bahan bakar tadi 140%. Total biaya itu naik 70%. Semua biaya di penerbangan itu untuk pesawat untuk mengoperasikan pesawat per 1 jamnya itu naik ke 70%, naik 70%. Tarif batas atasnya bukan ikut naik, turun 5% dibanding 2016. Maksudnya apa itu? Jadi harga paling mahal yang bisa dijual oleh maskapai itu turun, malah turun 5%. Dampaknya apa? 2000 orang bilang, oh kita pengen tiket kayak tahun 2016 300.000, tambah 1 jam 350.000, ya plus PPN plus itu. Tapi harga titik dari A ke B-nya sebelum PPN dan sebelum airport tax itu 350.000. Oke, tapi waktu peak season mereka bisa jual lebih mahal daripada sekarang. Jadi kenapa mereka berani jual di bawah ongkos waktu saat itu? Karena pada saat peak season mereka bisa dapat untung yang tinggi sekali. Untuk mensubsidi pada saat low season, tiketnya bisa jual udah murah di bawah cost pula.
Jadi ketika peak season dinaikkan agar ketika low season nutup. Ya, Itu tidak pernah dikoreksi. Katanya sejak 2019 tidak pernah ada koreksi ya. sejak 2016 diubah turun 10% di tahun 2019. Lalu karena kemarin harga fuel naik gila-gilaan waktu awal perang Rusia Ukraina, sempat dibolehkan fuel surcharge 30%, 25% 30%. Sekarang turun ke hanya 10%. Berarti yang kita itu TBA sekarang adalah TBA 2019 tambah 10%. Dan itu masih di 5% di bawah TBA 2016. Jumlah maskapai, beragamnya maskapai itu tidak bisa menciptakan pertarungan harga tiket ya dan lebih murah. Bisa nggak? Sebenarnya bisa kalau dalam kondisi normal ya. Karena kondisi nggak normal karena harga biaya memang mahal. Justru dengan ada TBA ini semuanya kepaksa jual mahal. Semuanya jual mahal. Ya, ironisnya begitu. Tarif batas atas didesain untuk supaya tiket tidak terlalu mahal. Tapi gimana melogika dengan yang tadi saya jelaskan itu? Mau jauh-jauh hari kita pesen? Nggak bisa. Behavioral Indonesia itu beli 7 hari sebelum. Beda dengan kalau di luar negeri, di mana mayoritasnya adalah beli makin jauh hari sebelum hari perjalanan makin murah. Mau buat peak season pun juga masih jauh lebih murah. Nah di Indonesia kita kebiasaan beli dadakan. Bagaimana dengan beragamnya tujuan? Nah, ke barat dan ke timur apakah sebenarnya gini, ada pengaruhnya? Ke timur dari dulu emang mahal, ya. Orang bilang sekarang, iya dulu cuma berapa, sekarang segini. Enggak, dari dulu kita compare dengan di barat itu udah mahal. Karena apa? Kita mau ke Jayapura terbang 5 jam. Indonesia itu negara gede, ya. Bentangnya luas sekali. Jadi kawan-kawan di timur itu jangan pernah mengharapkan harganya murah. Ya, adil nggak sih Mas? Kalau kayak gitu, itu bukan masalah adil atau enggak, itu udah realita. Realita geografi negara Indonesia negara yang besar. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah untuk jarak penerbangan yang sama di timur, misalnya terbang 1 jamnya, per 1 jam itu sama nggak dengan di barat? maksudnya gimana itu? Nah, Kan kalau kita di atas kan sekarang biaya kita estimasi 550.000 per kursi tersedia per jam. Oke, apakah di timur segitu juga? Apakah 600.000 atau malah 800.000? Kenapa? Karena di timur jumlah penumpang jam operasi bandara lebih pendek. Tapi kalau kita lihat sekarang perbedaan harga dengan Jakartanya di timur sekarang dibanding tahun 2010 itu lebih kecil. Tetapi di barat perbedaan harga dengan Jakartanya lebih tinggi dibanding 2010. Sedangkan mayoritas penerbangan di barat, lebih dari 75% dari penerbangannya itu terjadi di barat. Yang ada apa? Di barat orang pada komplain kok jadi mahal banget. Di Jayapura sekarang harganya itu disubsidikan oleh barat dengan volume yang jauh lebih kecil dibanding di barat, di Papua, di Maluku. Masalahnya ini sekarang, memang fair buat teman-teman di timur. Apakah ini menjadi fair buat teman-teman di barat? Nah, sayangnya mereka-mereka ini yang keluar masalah harga tiket mahal itu nggak mau lihat itu. Di satu sisi kita tuh kan sering Mas di media sosial ini sudah tiket mahal, carinya susah, tapi masih ada misalnya penerbangan dibatalkan atau mundur, segala macam ribut di bandara. Ini gimana sih Mas cara memahaminya Mas? Biaya sekarang 550.000 sampai 650.000 per jam per kursi tersedia. Di mana yang kejual itu kalau kita tidak batalkan flightnya itu kejual mungkin hanya 60%. Jadi jumlah penerbangannya ya ditawarkan dipangkas. Tapi ini ada anomali juga perilaku konsumen Indonesia. Kalau kita pangkas, jumlah yang mau terbang juga lebih sedikit, yang pesan akan lebih sedikit. Jadi, bagaimana bisa mengangkut semua penumpang yang mau terbang, dijejelin ke penerbangan lebih sedikit supaya load factor naik. Ya ini akal-akalan maskapai memang.
Gitu. Pemerintah harus decide mau itu dibiarin atau itu ditertibkan. Kalau itu ditertibkan, konsekuensinya juga penumpangnya turun malah. Karena penumpang kalau ngelihat cuma 4 flight sehari, behavior mereka akan seperti cuma flight sehari. Mungkin bukan 65%, tapi mungkin cuma 70%. Menentukan rute, terus maskapai mana yang ada di rute itu, ini kan juga nggak murah. Artinya kalau misalnya dia gagal servis di situ, bisa diisi slotnya oleh maskapai lain kan, ini juga. Ya itu kembali lagi tingkat penggunaan slot. Bagaimana kita meregulasikan itu secara transparan. Sekarang ini memang ada itu transparansi dalam. Sekarang peraturannya adalah pokoknya ada slot 2 minggu nggak kepake angus. Ya, caranya apa ada maskapai? Nawarin 8, terbang 6, digilir tuh antara 8 slot itu per 2 minggu. Slotnya kan Asal nggak kehilangan. Seharusnya diubah menjadi persentase penggunaan slot per 3 atau 6 bulan. Itu menjadi skor. Tingkat keberhasilan kamu memenuhi jatah slot itu berapa? Kalau skornya rendah, airline yang punya skor lebih tinggi bisa ngambil slot yang. Tantangan Kementerian Perhubungan secara khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk 5 tahun mendatang ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan di Indonesia bagian timur agar lebih handal, penerbangannya lebih handal, kemudian juga lebih terjangkau. Lebih handal ini bukan saja airline-nya, bukan saja pesawatnya, tapi juga bandara-bandaranya, infrastruktur, jam operasi, dan sebagainya. Karena sekarang ini tidak sedikit yang menjadi mahal, maskapai penerbangan tidak bisa beroperasi secara optimal karena keterbatasan jam operasi bandara. Jam 5 sudah tutup. Ya sudah, kalau udah gitu kan pesawatnya nggak bisa naik turun lagi. Nah, itu menjadi kendala-kendala di sana. Selain itu juga infrastruktur untuk navigasinya untuk lebih meningkatkan keselamatan. Sejauh ini yang diperhatikan pemerintah lebih banyak ke aspek penumpang. Nah, yang saya juga pesan kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah beri perhatian yang lebih baik terhadap angkutan kargo. Karena kargo ini berdampak langsung terhadap logistik, terhadap rantai pasok, ya, value chain, rantai nilai pasokan, dan ujung-ujungnya berdampak terhadap ekonomi. Sudah banyak peraturan tentang penumpang, perlindungan konsumen, kenyamanan, dan sebagainya. Tapi untuk angkutan kargo ini masih sangat kurang. Bahkan kalau kita melihat struktur organisasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, itu kita perlu tanya, kargo ini di bawah direktorat mana? Direktorat Angkutan Udara ternyata tidak ngurus kargo. Kargo ini diurus oleh Direktorat Keamanan Penerbangan. Nah ini kan nggak benar. Seharusnya kalau ada Direktorat Angkutan Udara, ya mungkin kalau mau dipecah ya nggak apa-apa. Direktorat Angkutan Penumpang dan Direktorat Angkutan Kargo dan Logistik, sehingga ada perhatian di sana. Nah, dicarut-marutnya angkutan kargo ini menjadikan kargo udara itu tidak efisien. Selama 10 tahun terakhir ini, terutama 8 tahun terakhir ya, pemerintah ini kan memusatkan perhatiannya pada pembangunan bandara-bandara. Bandara-bandara baru maupun ada bandara lama yang kemudian diubah statusnya, ditingkatkan statusnya. Seperti Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Tadinya itu permukaannya hanya rumput, kemudian dibuat aspal supaya bisa didarati pesawat sekelas ATR 72. Kemudian bandara yang lama mati dihidupkan lagi, Bandara Ngeloran di Blora. Itu juga direnovasi, dibuka lagi.
Tapi ternyata setelah dibuka tidak ada penerbangan di sana. Demikian juga membangun bandara-bandara, tapi sepi penerbangan, bahkan tidak ada penerbangan sama sekali. Ini kan menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan itu kurang sensitif atau malah sama sekali tidak melibatkan pemain industri. Sebelum membuat suatu keputusan kan harusnya dilakukan dulu kajian. Kebutuhannya nanti seperti apa? Proyeksinya seperti apa? Kalau ini dibangun, jumlah penumpangnya seberapa? Perilaku penduduknya seperti apa? Siapa saja yang akan terbang dari satu bandara dan akan terbang ke satu bandara. Ini yang terjadi pada Bandara Kertajati. Dibangun hanya sesuai dengan kepentingan politik saja, tidak mempertimbangkan aspek ekonominya, yaitu bisnisnya lah ya. Baik itu dari penumpangnya, perilaku penumpang, airline, dan bahkan kargo. Di daerah Kertajati sana itu kan tidak ada industri-industri yang membutuhkan transportasi udara. Setelah jadi juga sejak 2018 diresmikan, sekarang sudah 6 tahun, sehari cuma ada 5 atau 6 penerbangan yang berangkat dari sana. Padahal runway-nya 3.000 meter. Gedung terminalnya segitu. Ini setiap hari berdarah-darah. Coba bayangkan kalau dari anggaran-anggaran tersebut, dan ini kebanyakan di Jawa kan, itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas bandara-bandara yang sudah jelas efektif di Indonesia bagian timur. Itu akan lebih bermanfaat daripada membangun bandara-bandara yang produktivitasnya rendah. Pak Alvin, menurut Pak Alvin, apakah ketika bandara ini dibuka selama ini, itu elemen-elemen penunjangnya diperhatikan? Kita tidak ngomong Kertajati ya, tapi kita ngomong apa namanya di timur. Misalnya jumlah penumpang, apakah worth it apa enggak gitu. Terus apa namanya maskapai yang memberikan servis terhadap daerah-daerah ini ada enggak, segala macam Pak. Apakah selama ini diperhatikan menurut Pak Alvin? Ya, kita harus pisahkan ya. Kalau yang di daerah kategori rute perintis itu tidak ada perhitungan komersial. Jadi betul-betul itu public service. Jadi penumpangnya sedikit pun tetap harus dilayani karena itu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kehidupan mereka. Dan jangan membayangkan kita naik pesawat perintis itu seperti naik Boeing 737, pesawatnya kecil. Penumpangnya paling hanya 12 orang maksimal. Kargo itu nggak ada kargo, nggak ada ruang kargo, sangat sedikit. Dan ketika kita naik pesawat, itu semuanya harus ditimbang. Orangnya ditimbang, barang bawaannya ditimbang, dan kalau bobotnya sudah mencapai maksimal, pesawatnya mungkin orangnya sedikit, barang bawaannya banyak, ya sudah, itu harus terbang. Kadang-kadang pun penumpangnya cuma 1-2 orang, tapi jadwal itu kan tetap harus dijalankan, karena itu sudah diandalkan masyarakat. Sehingga ini merupakan kewajiban pemerintah, memberikan pelayanan transportasi yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar ya, agar masyarakatnya kehidupan sosialnya jalan, kehidupan ekonominya bisa jalan. Nah, untuk daerah-daerah lain yang sudah berkembang, ini dilayani secara komersial. Namun yang menjadi tantangan adalah pada umumnya masih menggunakan pesawat baling-baling ATR-72, yang mana biaya angkut per orang per kilometernya itu lebih tinggi daripada pesawat jet. Karena misalnya sama-sama jarak 500 km. Kalau terbang dengan jet itu paling 45 menit. Tapi kalau menggunakan pesawat baling-baling itu bisa 1,5 jam.
sehingga konsumsi afturnya menjadi lebih tinggi. Karena pesawatnya kecil juga kapasitasnya lebih rendah, jumlah penumpangnya lebih kecil, lebih sedikit, kargonya juga lebih sedikit. Jadi kita menghitungnya cost per seat per kilometer itu menjadi lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadi tantangan kalau kita sering melihat di media sosial keluhan tentang harga tiket mahal. Kalau kita teliti, keluhan tentang harga tiket mahal itu ada dua, yang di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia bagian timur itu karena itu tadi menggunakan pesawatnya ATR. Rutenya juga tidak selalu efisien karena banyak yang rutenya harus hinggap-hinggap dari satu kota ke kota lain, nanti connecting lagi dengan penerbangan lain. Ini menjadi lebih mahal daripada kalau terbang dari titik A ke B langsung. Tidak A ke C ke D baru ke B. Ini yang menjadikan Indonesia bagian timur itu biaya penerbangannya menjadi mahal. Selain juga tadi ya, rutenya, pesawatnya, kemudian juga keterbatasan operasional bandara. Ini menjadikan utilisasi pesawat itu menjadi lebih rendah. Pesawat itu baru efisien kalau bisa diterbangkan di atas 200 jam setiap bulan. Nah, kalau sehari itu hanya bisa terbang 5 jam, 6 jam, itu 200 jamnya nggak masuk. Sehingga ini menjadikan operation cost-nya lebih tinggi. Nah, Ya, Pak Alvin, satu hal yang tidak dijelaskan sama Pak Alvin adalah soal keselamatan. Saya tidak tahu apakah keselamatan ini part of apa namanya operasional bandara segala macam ya. Karena kita ngomong di konteks yang terakhir, pilot Susi Air yang kemudian diculik di Papua selama setahun segala macam. Nah, Pak Alvin melihat apa nih Pak dari peristiwa itu? iya. Saya di dalam konteks penerbangan itu dibedakan antara keamanan dan keselamatan. Keselamatan ini adalah keselamatan penerbangan, perawatan pesawat, perilaku awak, perilaku penumpang, dan sebagainya. Nah, yang Mas Iman sebut tadi adalah aspek keamanan. Aspek keamanan ini termasuk pemeriksaan keamanan barang kita diperiksa sebelum masuk pesawat dan sebagainya, termasuk juga pengamanan, penjagaan keamanan bandara. Kalau kita membahas bandara di Papua, itu jangan melihatnya seperti bandara di Pulau Jawa. Bahkan landasan pacunya itu hanya ya sudah tanah liat saja, tanah yang dibuka. Kemudian juga kadang-kadang runway-nya itu juga miring, tidak rata. Juga kadang runway-nya tidak semuanya lurus ya. Jadi pokoknya pesawat bisa turun naik udah itu aja. Sehingga dengan demikian ada konsekuensi-konsekuensinya untuk penjagaan keamanan ini juga tidak mudah karena medannya seperti itu. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang juga pesawat hampir mendarat ternyata ada hewan yang melintas. Ya. Bukan cuma manusia, hewan pun juga bisa melintas. Nah, kemudian juga daerah-daerah yang keamanannya masih belum stabil, setiap kali pesawat maupun helikopter itu akan mendarat, itu disiapkan dulu petugas-petugas dari TNI maupun Polri untuk menjaga. Nah, kadang-kadang informasi ini bocor, sehingga sebelum petugas TNI dan Polri itu masuk, sudah keduluan oleh kelompok-kelompok yang ingin melakukan serangan terhadap pesawat yang akan mendarat. Tidak jarang pula kita membaca berita ada pesawat sipil yang ketika akan mendarat ditembak. Ya. Peraturan internasional itu melarang menembak pesawat sipil, tapi dalam konteks seperti di Papua ini kan mereka juga tidak mempedulikan peraturan internasional.
apalagi jika diduga dalam pesawat itu ada anggota TNI atau Polri-nya. Selalu itu yang jadi kemasan, pesawat ditembak karena diduga di dalamnya ada anggota TNI atau Polri. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian. Saya juga selaku anggota Dewan Etik Ikatan Pilot Indonesia ini terus-menerus mengingatkan pengurus pimpinan Ikatan Pilot Indonesia untuk berkoordinasi dengan Mabes TNI, dengan BIN untuk meningkatkan perlindungan terhadap penerbangan sipil dan juga keselamatan pilot-pilot